Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Julaifatul Husna Siregar, NIM 41911111062. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku digital atau e-book interaktif berbasis Microsoft Sway. Nah, sebelum saya melakukan atau menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana penggunaan Microsoft Sway, saya akan memperkenalkan apa itu Microsoft Sway terlebih dahulu. Nah, jadi Microsoft Sway atau Sway adalah media kerja berbasis web interaktif yang memungkinkan user untuk membuat presentasi multimedia secara online. User bisa memilih berbagai tata letak secara manual ataupun Sway sendiri yang mendesainnya secara otomatis. Selain itu, Sway merupakan aplikasi berbasis media penyimpanan awan. Maksudnya, user hanya perlu menyimpan kontennya sehingga terhubung dengan perangkat atau jejaring sosialnya. Sway juga merupakan aplikasi pengganti PowerPoint karena Sway memiliki fungsi untuk menampilkan konten dengan cara lebih modern, sehingga Sway memungkinkan setiap orang untuk bisa membuat konten semenarik mungkin dari gambar maupun teks tanpa perlu repot. Dan cara kerja Sway adalah dengan memformat gambar dan teks sesuai dengan algoritma. Kemudian manfaat dan tujuan dari Microsoft Sway. Yang pertama, manfaatnya adalah membuat dan membagi sesuatu yang baru. Yang kedua, menambahkan konten dengan mudah. Dan yang ketiga, mendesain konten dengan mudah. Sedangkan tujuannya adalah memberikan jalan kepada user untuk menciptakan konten yang berfungsi di layar berukuran apa saja. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Sway. Adapun kelebihan dari Microsoft Sway, yang pertama, yaitu memudahkan pengguna untuk memasukkan konten dari seluruh aplikasi seperti OneDrive dan Facebook. Yang kedua, hasil presentasi dapat disimpan di internet sehingga dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus memiliki pengetahuan programming. Yang keempat, dapat beradaptasi dengan perangkat yang menggunakannya. Yang kelima, Sway juga memungkinkan pengguna bebas di dalam penempatan objek. Dan yang terakhir, dapat menggunakan media audio, video, gambar tanpa harus mendownload media tersebut. Nah, selain memiliki kelebihan, Microsoft Sway juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama harus menggunakan media internet untuk mengakses atau menggunakan Microsoft Sway ini. Yang kedua, teknik bekerja dengan Sway sangat berbeda, sepenuhnya seperti didesain untuk pengguna layar sentuh. Yang ketiga, desain yang menentukan adalah sepenuhnya dari Sway. Kita tidak bisa berkreasi bebas seperti menggunakan PowerPoint. Yang keempat, tata letak Sway memungkinkan apakah konten akan ditampilkan horizontal atau vertikal. Dan yang terakhir, yang kelima, karena fiturnya lengkap, jadi kita harus berlangganan dengan mengeluarkan sejumlah biaya sesuai ketentuan pihak Microsoft. Bisa bulanan atau tahunan yang tentunya harganya cukup mahal. Berikutnya yaitu cara menggunakan Microsoft Sway. Nah, sebelum kita menggunakan Microsoft Sway, kita mendaftar atau login atau sign up terlebih dahulu. Caranya kita kunjungi website www.sway.com. Nah, ini bisa kita buka lewat browser apapun. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita klik enter. Nah, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, berikutnya kita klik yang Get Started. Oke, jika sebelumnya teman-teman sudah memiliki akun Microsoft gratis, misalnya seperti Hotmail atau Outlook, itu bisa langsung sign in ya. Sedangkan untuk yang pertama kalinya menggunakan akun Microsoft atau belum pernah sama sekali, seperti saya klik yang Create One. Nah, ini kita membuat akun yang baru ya, bisa menggunakan nomor telepon atau mendapatkan alamat email yang baru. Nah, saya pilih yang use a phone number instead. Nah, kemudian masukkan nomor telepon. Oke, klik next. Klik sign in, sign up. Klik sign up. Nah, di sini kita membuat password baru ya. Oke, lalu klik next. Nah, di sini kita verifikasi nomor telepon. Oke, kodenya sudah terkirim ya lewat SMS. Kita masukkan, kemudian klik next. Pilih get a new Outlook email from us. Oke, kita masukkan username-nya.
klik next. Nah, lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yes. Oke, nah ini adalah tampilan awal. Kita sudah berhasil ya untuk mendaftar akun Microsoft-nya dan siap untuk digunakan. Nah, ini adalah tampilan SWI-nya. Berikutnya, untuk membuat yang baru, kita bisa langsung mengklik create new atau langsung menggunakan template yang sudah disediakan oleh SWI. Ini ada template-nya ya, bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kita klik create new. Oke. Fitur-fitur yang terdapat pada SWI. Nah, di sebelumnya pada laman swi.office.com itu adalah tempat untuk mendapatkan tutorial, contoh, dan tautan terkait. Kita tidak perlu masuk ke SWI untuk menampilkan laman tersebut. Ini ada fitur storyline. Ini untuk memulai membuat atau menggunakan SWI-nya. Kemudian ada desain. Nah, di sini bisa kita pilih ya style atau seperti color, tekstur, dan fontnya. Nah, selanjutnya ada play, artinya putar. Ini untuk menampilkan SWI kita, seperti peragaan slide. Kemudian ini ada klik share, berarti untuk membagikan SWI yang kita selesai buat ya. Nah, di titik 3 ini ada my SWI, di mana ini untuk mencantumkan semua SWI yang terkait dengan akun yang kita gunakan. Fitur ini menyertakan SWI yang telah dibuat dan semua SWI yang dibagikan dengan kita. Ini create new atau duplicate di SWI, print, kemudian kita bisa export, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan background ya atau latar belakang, kemudian kita bisa memasukkan teks, lalu kita juga bisa memasukkan link ya. Seperti itulah fitur-fitur yang terdapat pada SWI. Mengenal alur cerita SWI. Alur cerita atau storyline ini adalah tempat untuk mengetik, menyisipkan, mengedit, dan memformat konten yang menceritakan kisah. Konten disusun dalam susunan berurutan dengan menambahkan apa yang disebut dengan kartu. Masing-masing berisi tipe konten yang kita inginkan, seperti teks, gambar, video, dan bahkan dokumen Office. Kemudian urutan kartu dapat kita susun ulang kapan saja untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Yang pertama yaitu memberi judul SWI. Nah, di sini sudah terlihat ya title your SWI, berarti kita memasukkan judul yang ditampilkan pada alur cerita pertama. Misalnya kita ketikkan yaitu oke. Nah, ini adalah judulnya. Selanjutnya judul ini bisa kita tebalkan atau kita bold, kemudian juga bisa bercetak miring. Caranya dengan memblok tulisannya, kemudian pilih yang size dan accent. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya menambahkan gambar dan teks ke SWI Anda. Untuk menambahkan konten dasar ke SWI seperti teks dan gambar, kita bisa mengklik icon tanda tambah. Nah, ini ya, atau bertuliskan insert content. Nah, di sini ada pilihannya yaitu teks, kemudian media, atau grup. Nah, ini juga bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya untuk menambahkan teks, saya pilih yang ini, insert text. Kemudian di sini saya ketikkan. Nah, ini untuk menuliskan deskripsi atau teks. Ini sama ya seperti sebelumnya, bisa kita tebalkan atau bisa bercetak miring. Berikutnya untuk menambahkan gambar, ini kita bisa mengklik tanda tambah. Caranya sama ya seperti menambahkan teks, tapi di sini kita pilih yang media, kemudian kita pilih yang image. Oke, di sini juga bisa kita pilih apakah gambar yang ingin kita masukkan itu bisa langsung dari browser. Nah, seperti ini ya. Atau juga bisa kita ambil dari laptop atau PC kita. Nah, saya pilih yang dari PC atau laptop saya. Kemudian kita pilih filenya atau gambar yang ingin kita masukkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, di gambar ini kita juga bisa ya menambahkan tulisannya. Nah, kemudian terdapat
focus point. Nah, fitur focus point ini untuk menunjukkan area gambar di mana kita ingin fokuskan. Nah, ini kita klik. Untuk menggunakannya kita klik pada gambar yang akan kita fokuskan. Nah, ini ya. Ini ada titiknya. Opsi titik fokus. Ini kita sentuh di area yang ingin kita fokuskan. Nah, seperti itu. Ini ya, lihat seperti ini. Atau kita bisa langsung mengklik the entire image is important. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa langsung klik delete ya. Berikutnya untuk menambahkan video ini sama seperti menambahkan gambar, caranya mengklik tanda tambah, kemudian klik media, lalu kita pilih yang video. Nah, ini sama juga kita bisa mencari videonya dari browser atau dari YouTube atau dari my device ya. Nah, saya pilih yang dari YouTube. Kemudian saya pilih dari YouTube saya sendiri ya. Nah, ini. Kemudian klik add. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk menambahkan tulisan kita juga bisa sama seperti gambar. Ini misalnya kita tambahkan tulisannya. Misalnya saya ketikkan ya di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini saya cetak miring. Selanjutnya cara menambahkan audio. Nah, di sini untuk menambahkan audio saya pilih yang bagian awal sini ya. Nah, di sini sama, kita klik media, kemudian pilih audio. Ini kita ambil dari laptop atau PC kita. Nah, ini adalah proses upload ya. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke ya, ini sudah selesai musiknya. Nah, sebelumnya untuk menambahkan audio, kita bisa memilih ya, menambahkan audio dari file atau dengan merecord langsung. Nah ini kita klik allow. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Julaifatul Husnaboru Siregar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika. Saya menggunakan Microsoft Sway. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Lalu kita klik. Nah, kita bisa putar ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya seperti itu. Dikarenakan saya pilih berdasarkan dari laptop atau PC saya, caranya dengan mengklik ini ya. Oke, untuk menghapusnya kita bisa klik delete discard from your Sway. Oke. Mengubah desain dan tata letak Sway. Untuk memilih desainnya kita klik desain, kemudian kita klik style. Nih, kemudian di sini kita juga dapat menyesuaikan bagian tertentu dari tema seperti warna, kemudian pilihan font, dan yang lain-lainnya. Nah, ini di style ini kita bisa mengontrol bagaimana orang lain akan melihat dan menavigasikan Sway kita setelah dibagikan. Kita klik, di sini ada tata letaknya ya, ada pilihan vertikal, horizontal maupun slide atau presentasi. Di sini saya pilih yang slide. Kemudian ini saya klik customize untuk memilih warna atau pilihan tulisan ya. Nah, ini ada pilihan tulisannya. Nah, seperti ini misalnya sudah terlihat ya, berbeda tulisannya. Kemudian di sini juga ada ukuran tulisannya. Nah, untuk melihat hasil sementara dari Sway yang telah kita buat, kita klik play. Nah, ini seperti kita mempresentasikan ya. Nah, dengan mengklik tanda atau keyboard ke arah kanan. Nah, seperti itu. Ini dia, nih. Kemudian ini videonya, bisa langsung kita klik ya. Oke, seperti itu. Nah, selesai. Nah, jika ada yang kurang atau yang salah pada Sway kita ini, kembali lagi dengan mengklik storyline. Membuat soal pada Microsoft Sway. Caranya kita tidak perlu lagi membuat soal secara manual. Kita cukup mengklik tanda tambah, kemudian di sini ada pilihan
Nah, mbit. Nah, untuk menambahkan atau membuat soal, kita tidak perlu ya membuat secara manual, kita cukup memberikan atau memasukkan link soalnya. Nah, di sini kita bisa masukkan link. Oke, ini link soal. Kemudian ini ya, sudah tertera linknya. Ini adalah soal pada Google Form. Nah, ini kita copy ya linknya. Kemudian kita masukkan. Ini di kolom web link. Oke, lalu klik OK. Nah, sudah terlihat ya. Dia berwarna hijau. Oke, kita putar kembali. Nah, dengan mengklik simbol ini, kemudian pilih yang OK. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah langsung terlihat soal di Google Form-nya. Nah, ini sudah selesai ya saya buat. Oke, untuk melihatnya klik play lagi. Ini untuk musik, ini tulisan, kemudian ini gambar, lalu video, lalu ini soalnya. Nah, cukup mengklik ya. Selesai. Nah, langkah terakhir yaitu kita share. Nah, caranya kita bisa mengklik get visual link. Ini berarti kita copy ya linknya. Nah, ini kita copy. Oke, atau get visual link. Nah, ini sama ya, seperti tadi klik copy. Oke, sedangkan pilihan invite people to itu berarti orang-orang yang kita kirimkan link tersebut hanya bisa melihat ya. Jika untuk mengedit jika orang tersebut bisa mengedit, klik yang edit. Oke, selanjutnya ini juga bisa kita share baik melalui Facebook, Twitter, maupun LinkedIn. Lalu kita juga bisa mengekspor hasil dari Sway yang kita telah buat. Caranya klik titik 3 lalu klik export. Nah, hasilnya tampilannya seperti ini. Kemudian ini kita bisa pilih ya Word, PDF. Misalnya saya pilih yang PDF. Nah, ini adalah proses ekspor ya. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini masih loading ya. Oke, selesai, kita buka. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini ya, teman-teman. Oke, lalu kita klik save dan file tersebut akan tersimpan di laptop atau PC kita. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.